Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan juga saya menyampaikan juga selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang mengikuti dari rumah melalui live streaming. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian untuk memulai ibadah kita. Kita merenungkan setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya, Yesus. Mari kita angkat pujian ini dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. dalamnya kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan bersama. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapak Ibu, kita ulang pujian ini dari awal. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, amin, terlebih dari segalanya, Pengorbanan yang termulia selamatkanku.
satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Pagi hari ini Bapa kami bisa hadir di sini karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk Engkau memelihara kami semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini Bapa. Bapa, kami rindu Bapa untuk memuliakan nama-Mu Bapa, dan kami rindu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu juga Bapa. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah jawaban untuk kami semua Bapa. Firman-Mu adalah teguran untuk kami semua itu. Maka hari itu ini Bapa, Kau berkatilah kebaktian ini Bapa. Yang anak-anak-Mu hadir hari ini Bapa dengan sukacita Bapa, dan mereka juga pulang dari sini membawa sukacita, lebih sukacita Bapa. Kau berkatilah Bapa yang main bela singer, musik Bapa, yang mereka sudah ambil bagian untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu semua sudah ambil bagian Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami yakin Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa pagi hari ini Bapa, untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu semua Bapa, yang dalam perjalanan Bapa, bahwa mereka sampai dengan tujuan tempat ini Bapa, hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian ini Bapa pagi hari ini, dari awal, tengah, sampai akhir Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, banyak hal dalam hidup kita yang merupakan beban bagi kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyanggupkan kita untuk menanggung setiap beban yang seringkali ada di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini sebagai pengakuan iman kita. Kita mau berjalan tanpa beban. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa, tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh karena kuat kita, Bukan oleh kebenaranku, aku dapat berdiri tegak. Tapi hanya oleh anugerah-Nya yang besar, aku berjalan tanpa beban. aku dikasihi, Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. sama-sama kita berdiri, katakan aku dikasihi, Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Tidak dapat mengerti
aku berjalan. Aku berjalan tanpa beban. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sambung pujian kita. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama Dia. Katakan pujian ini. Berjalan bersama Dia. Bersama Dia ku sentosa, ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Jalan bersama Dia ku sentosa, ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Amin. Bapak Ibu, ini yang menjadi keyakinan kita bersama ya. Kita angkat pujian kita sambung pujian kita. Datanglah ya Tuhan. Datanglah ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahaga. Dengarlah seruanku padamu, ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Kita ulang pujian ini dari awal. Datanglah ya Tuhanku, basahi
katakan turunlah, turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan diberkati oleh kesaksian oleh Bapak Johnson. Saya persilakan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya kita semua sampai pada hari ini. Dan terima kasih juga saya pada akhirnya dapat diiringi oleh Lai Parlin yang mana sekarang menjadi Bapak Pendeta Parlin. Terima kasih. Terima kasih juga para Bapak Wakil Gembala, Ibu Yuli dan Pak Joko atas dukungannya. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Kasih Yesus indah bagiku, kasih yang membarui hidupku, membuatku tenang, oh dari siksa dunia ini. Apapun yang Kau berikan, tiada yang mustahil bagiku. Oh Yesus, peganglah tanganku,
Kuasa-Mu menyelamatkanku dari siksa dunia ini. Firman-Mu selalu menjadi pelita bagiku, menuntunku ke jalan yang benar. Di setiap langkah kehidupanku ini, banyak hal yang ku temui. Kuasa-Mu menyelamatkanku dari siksa dunia ini. Firman-Mu selalu menjadi pelita bagiku, menuntunku ke jalan yang benar, menuntunku ke jalan yang benar. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh sebuah pujian yang memberkati kita semua, dan biarlah pujian tadi menjadi pujian kita bersama. Dan Bapak Ibu, saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian, Aku datang dan ku bersyukur. Katakan bersama. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersyukur. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan bersama. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan
akan firman-Mu yang kuasa. Saya undang Pak Waluyo ke depan. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah rencana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Benar Bapa, kami haus akan firman-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kini tibalah saatnya Engkau pakai Bapak Pendeta Jonathan untuk memberitakan isi hati-Mu pada kami. Agar firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kami semua jemaat di AMS ini sebagai tuntunan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami semua boleh bersenang hati menerima firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya persilakan Pendeta Yonatan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh sebab karena kasih karunia-Nya kita boleh ada bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan tentunya terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah kembali mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema pada bulan ini sebagaimana yang kita sudah ketahui adalah karunia-karunia Roh Kudus. Kita akan baca di bagian 1 Korintus 12 ayat yang pertama sebagai ayat pokoknya. Setelah hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bicara soal kebenaran berarti ada sesuatu yang bertolak belakang yang artinya tidak benar. Tuhan mau supaya kita tahu tentang karunia roh secara benar. Kalau dalam salinan aslinya atau dalam salinan Inggris, aku tidak mau kalau kamu sampai tidak tahu. Sesuatu yang kita ketahui dan kita kenal dengan baik, ada sesuatu yang sangat penting sampai ditekankan di bagian ini, salah satunya tentang karunia roh. Nanti kita akan lihat kenapa begitu pentingnya firman Tuhan menekankan bagian itu kita ketahui dengan benar. Karena sebagaimana di dalam jemaat Korintus yang jadi latar belakang ayat ini adalah mereka salah dalam memahami karunia Roh Kudus. Mereka terlalu menekankan pada salah satu aspek dari karunia roh, utama bahasa lidah, bahasa roh. Tetapi melupakan aspek-aspek yang lain yang jauh lebih kaya, jauh lebih banyak, jauh lebih prioritas, jauh lebih penting tentang karunia roh. Di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, kita lihat juga ayatnya. Kita baca bersama, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Seminggu yang lalu, Korevi sempat singgung bagian ini dengan sangat baik. Saya hanya menekankan sepintas saja, kita akan lihat nanti pada bagian berikutnya. Jadi di sini kita lihat, ada rupa-rupa, katakan rupa-rupa. Apa artinya rupa-rupa? Bervariasi, banyak ragamnya. Nah tadi saya bilang jemaat Korintus terlalu menekankan pada bahasa lidah semata. Pada karunia roh itu terlalu banyak dan kaya untuk membangun jemaat. Untuk menjadi kekayaan rohani jemaat. Gak cuma bahasa lidah.
Tetapi jangan lupa, sumbernya dilakukan atau diberikan oleh satu roh, Roh Kudus. Walaupun beragam tapi dari satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kata Tuhan di situ diambil dari katanya, saudara-saudara, kurios. Itu bicara tentang sebagai Tuhan yang tertinggi. Di mana dia sebagai majikan kita. Ada banyak-banyak pelayanan. Tetapi pelayanan yang ada harus dipahami bukan untuk menyenangkan manusia. Bukan hanya untuk kita kerjakan kepada sesama. Tetapi yang lebih penting, semua bentuk pelayanan termasuk karunia roh harus kita dedikasikan untuk majikan kita Yesus Kristus. Bukan untuk popularitas diri. Bukan untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang kelihatan hebat atau sok-sokan. Tetapi memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karunia-karunia Roh Kudus tidak bersumber dari seorang pendeta. Bukan dari seorang hamba Tuhan siapapun yang terlihat terkenal, hebat, ataupun penuh dengan karisma dan kuasa. Tetapi dari Allah sumbernya. Karena itu bukan berarti kemudian kita mengesampingkan atau tidak menghargai hamba Tuhan. Tetapi kalau ada sumber utamanya, kenapa kita tidak datang kepada sumber utamanya itu? Kenapa kita bergantung kepada satu pribadi yang terbatas dan juga punya kekurangan? Pagi hari ini saya mengajak, mari setiap kita datang kepada sumbernya. Kepada Allah sendiri. Yang ada sumber untuk kita mengalami kuasa Roh Kudus. Berikutnya di dalam Yohanes 1 ayat 33 saya bacakan. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia, Bapa, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah sebuah penekanan bahwa yang membaptis, yang bisa memberikan kita mengalami pengalaman Roh Kudus adalah Yesus. Bagaimana Yesus saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Bahkan ada satu kebenaran penting yang saya mau sampaikan juga di Galatia pasal yang ketiga. Ayat 13-14, saudara bisa perhatikan sama-sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalimat berikutnya kita baca bersama, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Karunia-karunia Roh Kudus itu bukan barang murahan. Itu bukan sesuatu yang sifatnya gratis sebetulnya. Betul, itu kasih karunia di mana kita menerima, tinggal menerima. Tetapi bukan gratis atau murahan. Dalam ayat ini kita melihat dengan sangat jelas. Yesus Kristus bulan yang lalu dengan tema telah lunas dibayar. Dia telah melunasi hutang dosa kita. Sehingga kita boleh dilayakkan menjadi anak-anak dan umat pilihannya oleh darahnya yang mahal. Tetapi penebusan itu bukan hanya untuk mendatangkan keselamatan bagi saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Tetapi untuk kita mengalami sorga nyata di hidup kita lewat kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus itu bukan barang murahan sekali lagi. Sama seperti begini, katakanlah di Jakarta, Anda boleh mungkin membayangkan mall apa sih yang paling terkenal. Misalnya, suatu kali mall itu pas awal baru pertama kali dibuka, lalu melakukan grand opening. Lalu diberikan sebuah, katakanlah semacam sayembara. Barang siapa dari warga yang datang 10 orang pertama kali saat kami melakukan grand opening, kami akan memberikan rumah elit di salah satu komplek perumahan yang elit. Orang yang datang, dia menerimanya gratis. Tapi rumah itu bukan berarti gratis, ada yang sudah membayarnya. Roh Kudus menjadi hak setiap kita yang percaya kepada Yesus. Jangan kita mau kemudian menganggap ini hak yang biasa. Ini hak yang luar biasa. Harus kita alami.
Dan berikutnya, saya ajak kita lihat di Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu sama-sama diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata diperlengkapi diambil dari katanya enduo, yang artinya dipakaikan atau ditenggelamkan ke dalam pakaian. Ini kata yang menarik. Sebab kalau kita mau membayangkan bagaimana maksudnya ditenggelamkan ke dalam pakaian. Saya akan analogikan dengan sebuah tokoh dalam film Marvel. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini semacam analogi saja. Ada yang tahu ini tokoh apa? Siapa? Oh, nggak pada tahu ya? Wah, luar biasa. Semuanya lebih banyak rajin baca Alkitab kayaknya. Oke, saudara, ini adalah Iron Man. Dengan tokohnya yang namanya Tony Stark. Dia orang biasa. Orang biasa yang punya kemampuan biasa seperti manusia yang lain. Secara fisik. Tetapi ketika dia diperlengkapi, ketika dirinya diselimuti atau dipakaikan satu perlengkapan khusus, maka dia menjadi orang yang punya kemampuan berbeda. Dia punya kemampuan yang di luar dari hal yang normal, yang biasa. Salah satunya adalah dia mampu mengangkat ataupun mendorong beban yang jauh lebih berat dibandingkan dirinya sendiri. Yang tidak mungkin sebetulnya dilakukan oleh manusia biasa. Ini adalah gambaran analogi saja. Bagaimana kalau Roh Kudus memperlengkapi kita, kita diperlengkapi, dipakaikan oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan sanggup melakukan hal-hal yang besar. Katakan amin. Hal-hal yang di luar kemampuan nalar kita. Hal-hal yang tadinya nggak mungkin kita bisa lakukan. Tapi karena kuasa karunia Roh Kudus, kita jadi mampu melakukannya. Makanya di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahkan di Zakaria 4 ayat 6b katakan begini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Maksudnya kata keperkasaan itu identik dengan kekuatan militer pada zaman itu, zaman kerajaan. Dan bukan dengan kekuatanmu dalam salinan lain. Melainkan dengan rohku, Roh Kuduslah yang memampukan. Yang memberikan kekuatan ekstra yang jauh lebih dahsyat. Makanya kata dunamis atau kekuatan di situ dipakai, mungkin saudara sering dengar juga dari almarhum Bapak Gembala dulu. Dinamo. Menggerakkan, dinamit, membuat sebuah terobosan lewat sebuah ledakan. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Makanya di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dalam bagian ayat-ayat berikutnya dikatakan aku akan berikan penolong. Ini ayatnya berkaitan dengan Roh Kudus yang akan dikirim bagi umat Tuhan. Untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang enggak normal. Maksudnya enggak normal di situ, sesuatu yang tidak mungkin orang biasa melakukannya. Kita perlu bergantung pada kuasa Roh Kudus. Dan berikutnya kita lihat contoh di Perjanjian Lama. Di Keluaran 3 ayat 12-15 dikatakan begini. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja bersama-sama dalam segala macam pekerjaan. Dalam segala sesuatu yang dilakukan. Kalau dalam konteks peristiwanya, mereka ditugaskan untuk membangun tabernakel atau kemah sembayang dengan berbagai peralatan-peralatan khusus. Tuhan berikan kemampuan untuk kita menjadi berkat dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupan sehari-hari lewat kuasa Roh Kudus dalam berbagai macam. Nah, kembali lagi saudara-saudara, Iron Man ketika punya satu kelengkapan khusus, itu bukan cuma sekedar mampu mendorong atau mengangkat beban yang berat, tapi dia mampu melakukan sebuah kemampuan yang
tidak kembali lagi bisa dilakukan oleh manusia biasa. Terbang salah satunya. Sesuatu yang melampaui hukum alam secara normal. Hukum gravitasi. Kalau dunia bilang, aduh zaman sekarang sulit. Itu hukumnya memang secara normal mungkin sulit. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus, tidak ada yang sulit bagi kita. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Dan berikutnya, makanya tidak heran, di dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara bisa menyaksikan bagaimana murid-murid pertama ketika mereka di loteng Yerusalem dalam keadaan takut, begitu mengancam kehidupan dan damai sejahtera mereka karena begitu banyaknya satu kondisi yang membuat mereka serba bingung. Bagaimana mereka melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus tapi mereka sendiri dalam ketakutan. Tapi waktu Roh Kudus memperlengkapi mereka, dikatakan perubahan terjadi saat Roh Kudus turun. Bahkan Petrus saja dalam kondisi yang tadinya dikatakan pengecut dan gak mau mengakui Yesus, bahkan menyangkal berkali-kali. Tapi waktu Roh Kudus turun, tidak ada lagi ketakutan. Sesuatu yang tadinya impossible, sesuatu yang tadinya mustahil, sesuatu yang tadinya tidak mungkin, menjadi I am possible. Menjadi kita sanggup, kita mungkin melakukannya. Berikutnya, ketika Tony Stark menggunakan perlengkapan Iron Man itu, ini analogi kembali lagi, dia tidak sendirian. Ada artificial intelligence, kecerdasan buatan yang memampukan dia untuk bisa mencari tahu lokasi yang dia tuju. Ketika dia mau menyelamatkan orang, ketika dia mau mencari tahu situasi mana yang berbahaya dan ada musuh, maka kecerdasan buatan atau komputer yang bisa berbicara itu memberitahukan kemana arahnya. Kalau saudara mungkin lebih sederhananya kita kenal salah satunya bentuk GPS ya, Maps. Ya, dengan kita aktifkan suaranya kita bisa dikasih tahu arahnya kemana. Nah demikian pula, tidak kebetulan saudara-saudara di Yohanes 14 ayat 26, saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sama seperti sebuah pesawat. Pesawat terbang ketika dia ada pada ketinggian tertentu, di bawah dia nggak bisa lihat apa-apa. Sekeliling yang dia lihat adalah awan dan langit saja. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Dibantu salah satunya oleh navigator di darat. Navigator inilah yang mengarahkan supaya dia sampai pada tujuan. Ini juga menjadi gambaran dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin nggak tahu kita mau pergi kemana. Keputusan apa yang harus kita ambil, tindakan apa yang harus kita buat. Tetapi Roh Kudus bisa memberitahukan. Roh Kudus bisa mendorong, mengarahkan untuk kita mencapai satu tujuan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Satu kali, saya punya seorang om, saya panggilnya Encek, adik papa saya. Memang terkenal di antara saudara-saudaranya dia yang paling sangar lah ya, paling galak. Dia memperbolehkan anak-anaknya untuk pergi ke gereja, sepupu saya. Tapi dia sendiri sebelumnya enggak pernah mau ke gereja. Enggak jelas agamanya gitulah kira-kira. Sampai suatu kali pun pernah saya ajak sepupu saya atau anak dari Encek saya ini selesai kebaktian untuk besuk salah satu jemaat. Ya, seorang ibu dari kaum muda yang sakit. Jadi agak sedikit terlambat lah untuk kemudian saya antarkan pulang gitu. Dan saudara-saudara belum sampai ke rumahnya karena rumahnya agak masuk ke jalan kecil sedikit. Dia sudah tunggu di jalan besar dengan bertolak pinggang. Waduh, ini sudah suasananya sudah nggak nyaman ini. Dan betul saja, baru saja sepupu saya ini mau menghampiri. Saudara nggak ada babi bu, nggak ada bicara apa-apa langsung. Pak! Dari mana? Kenapa baru pulang? Padahal paling baru ya, lewat 10 menit lah. Udah gitu, wah saya kena semprot juga. Awas jangan ngajak-ngajak kemana-mana. Maaf cek, saya cuman ajak untuk besuk jemaat. Apa besuk-besuk? Apa jenguk-jenguk? Bukan keluarga, bukan saudara, ngapain dibesuk? Waduh. Saudara ngadapin kayak gitu, waduh, dak-dik-duk-der ya. Dengan, apalagi dengan kumisnya yang dulu masih tebal, sekarang enggak. Nah saudara, tapi beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saya didorong untuk datang ke tempat dia. Aduh, bentar.
ini Tuhan yang dorong atau ini? Jujur saya bingung waktu itu, aduh Tuhan bener nih, masa saya harus pergi ke sana? Tapi dorongan itu begitu kuat dan akhirnya saya responi, saya datang. Waktu saya ketuk pintu rumah cek saya, yang buka pintu adalah encim saya, istrinya. Dan waktu itu encim saya bingung, kaget loh. Kenapa? Ada apa kok kesini? Hubungan kami waktu itu memang gak terlalu dekat lah ya. Walaupun rumahnya gak terlalu jauh, tapi hubungan secara personilnya gak terlalu dekat. Baik-baik semua Cim? Aduh justru itu, si Encek teh lagi sakit. Oh sakit? Iya mendadak. Coba aja masuk ke kamar. Nah di kamar saudara-saudara, saya juga ada dikduk mau masuk ke kamar ya. Tapi ya ternyata dia dalam kondisi lemah, gak berdaya, bahkan buka mata aja berat. Aman. Jadi saya lebih tenang untuk masuk, lalu saya ajak ngobrol saya ini, ya puji Tuhan. Di situ dia curhat, dia cerita, ternyata hatinya penuh dengan kepahitan. Selain sakit secara jasmani, dia juga sakit secara rohani dan batin. Dan ketika saya kemudian ajak cek, mau yuk kita berdoa. Dia anggukan kepala. Lalu saya ajak semua keluarga yang ada di situ, encim saya dan anak-anaknya yang ada. Yuk kita doa. Selesai berdoa, sudah saya tidak ada beban, gak ada terpikir apa-apa. Yang penting, ya saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Saya pulang. Besoknya, waktu saya kemudian berinisiatif. Jujur ini inisiatif saya pribadi. Pikiran saya mau besok lihat lagi cek saya. Lalu saya datang, saya ketok pintu, yang buka si encim lagi. Oh, kenapa datang lagi? Ya mau jenguk lagi. Jenguk siapa? Encek kan sakit kemarin. Udah sembuh. Siang kemarin waktu kamu datang doain, kamu pulang. Gak lama dia bangun. Terus dia bilang, kok badannya enakan ya? Ah udah mau kerja lagi. Karena Roh Kudus. Sesuatu yang gak kita ketahui. Makanya di ayat berikutnya, sebentar saudara-saudara. Nah dalam film yang tadi, Iron Man, coba klik lagi. Kecerdasan buatan itu juga mampu memberitahukan sesuatu yang tadinya tersembunyi. Tersingkapkan ya dengan sesuatu pandangan yang lebih bisa mengarah ke dalam. Nah kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Ini analogi kembali. Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terlebih, Roh Kudus akan memberikan penyingkapan juga lewat firman-Nya. Sesuatu yang tidak kita mengerti, sesuatu yang gak kita ketahui, Roh Kudus bisa singkapkan. Bukan soal gelar doktor teologi, bukan soal bicara kita banyak baca Alkitab semata, tetapi perlu penyingkapan secara roh untuk kita mengerti apa maksud Tuhan. Sebab kitab Roma bilang bahwa siapakah yang mengetahui hati Allah selain daripada Roh Allah sendiri. Demikian pula kita tahu di dalam contoh perjanjian lama, ada dua tokoh yang terkenal yaitu Yusuf dan Daniel. Kepada dua orang ini Tuhan berikan sebuah kemampuan yang diakui oleh kedua raja besar pada zamannya sebagai kemampuan yang supranatural, yang gak mungkin bisa dimiliki oleh manusia umum. Bahkan dikatakan mereka punya atau dimiliki atau memiliki roh para dewa dalam bahasanya. Mereka bisa menyingkapkan rahasia-rahasia besar untuk memberikan petunjuk bagaimana keputusan yang harus diambil. Nah, berikutnya lagi. Dalam tokoh itu juga, tokoh ini punya kemampuan senjata. Dengan perlengkapan bajunya, dia punya senjata untuk menolong orang yang lemah. Untuk bisa menyerang musuh. Nah bicara tentang musuh, kita tahu beberapa waktu yang lalu, setahunan yang lalu ya, kita pernah juga mengambil tema tentang peperangan rohani. Bicara tentang peperangan rohani, banyak kali orang berpikir peperangan rohani atau kelengkapan senjata Allah itu hanya mencakup soal, bisa klik berikutnya, ketopong keselamatan, baju zirah, ikat pinggang,
kasut, dan sebagainya, perisai dan pedang. Tetapi jangan lupa di Efesus 6 ayat 18 tidak berhenti sampai di bagian-bagian tadi saja. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Salah satu kelengkapan senjata rohani juga adalah doa. Itu adalah senjata kita. Sama seperti tokoh tadi. Dia menggunakan kelengkapan bajunya dan dengan itu dia menggunakan senjata yang sangat efektif dan melakukan sebuah tugas. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya. Kita punya senjata yaitu doa. Tapi bukan doa sembarang doa. Doa yang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Maksud doa dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar doa berbahasa lidah dan tidak mesti harus berbahasa lidah. Tapi doa yang tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Atau sebuah kata-kata yang direka-reka oleh diri kita sendiri. Bisa saja waktu kita berdoa, Tuhan munculkan sesuatu atau sesuatu hal atau satu kata untuk didoakan. Satu kali ada seorang pendeta dari Amerika. Ini beberapa waktu yang lampau. Sebelum adanya handphone, smartphone. Sebelum adanya televisi yang populer. Orang mendapatkan informasi hanya sebatas lewat media surat kabar. Dan itu juga seringkali baru diterima oleh masyarakat di sore hari. Ya, masih terbelakanglah kemajuan teknologinya. Lalu satu kali pendeta ini ketika malam hari, tiba-tiba dia dibangunkan oleh Tuhan. Dia terbangun, lalu Tuhan dorong dia untuk berdoa. Dia nggak tahu mesti berdoa apa. Karena selama yang dia ingat sebelumnya, sebelum tidur, dia sudah doakan semua hal yang dia memang sudah ketahui dan sudah menjadi rutinitas dia untuk berdoa. Tapi waktu itu Roh Kudus mendorong dia untuk berdoa. Akhirnya dia berdoa. Waktu dia berdoa, tiba-tiba Roh Kudus pimpin dia. Ada satu kata yang keluar dari mulutnya. Yang dia sendiri bingung, ini kata ini apa sih? Dan kata itu terulang terus. Sudah, akhirnya dia selesai berdoa, dia kembali tidur. Besok harinya, pas sore hari dia terima surat kabar. Terkejutlah karena ketika dia buka surat kabar itu, ternyata kata yang sering kali Roh Kudus dorong untuk dia doakan adalah nama sebuah tempat, sebuah desa di Afrika belahan dunia sana, di mana itu ada tempat banyak orang-orang percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen, dan tepat pada waktu dia dibangunkan oleh Tuhan, ternyata desa itu sedang diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Saudara-saudara, doa kita akan efektif. Doa kita akan jadi lebih lagi jadi berkat. Kalau doa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan doa untuk menunjukkan kita pasif berbicara. Tapi doa dengan mengandalkan pimpinan Roh. Oleh sebab itu Roma 8 ayat 26. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Enggak usah takut, aduh saya sih enggak bisa doa, bingung kata-katanya apa. Minta pimpinan Roh Kudus. Aduh saya kalau baca Alkitab enggak ngerti, aduh apalagi ini kitab bilangan, hitung jumlah pasukan. Minta pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus nanti akan singkapkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya akan ajak kita lihat dulu. 1 Korintus 12 ayat 7. Kita baca bersama. 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karunia Roh tujuannya bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk kepentingan bersama. Dan berikutnya lagi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yakinlah kalau kita sudah betul-betul menjadi umat Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Apalagi kemudian kita mengalami kepenuhan atau baptisan Roh Kudus, Tuhan akan memberikan lebih lagi karunia-Nya. Dan karunia itu bisa berbeda-beda satu sama lain, tetapi saling melengkapi. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9 dan 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalimat berikutnya kita baca bersama. 2, 3. Jadi, jika kamu yang jahat tahu kepada anak-anakmu, apalagi Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka meminta. Roh Kudus Tuhan berikan waktu kita sudah percaya Yesus, itu Roh Kudus sudah ada. Karena nggak mungkin dikatakan oleh firman Tuhan, orang bisa berkata Yesus Tuhan, berkata pada Allah adalah Aba Bapa tanpa Roh Kudus. Ini bukan lip service, tapi maksudnya dari hati kita ungkapan Yesus Tuhan, Allah Bapakku, nggak mungkin kau tanpa Roh Kudus. Tapi ada hal yang lain yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Minta. Minta apa? Bukan lagi soal Roh Kudusnya. Roh Kudus sudah ada. Karunia-karunia-Nya. Untuk kita diperlengkapi lebih lagi untuk menjadi berkat. Untuk kita boleh mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, ada sebuah kisah sebagai penutup. Di dalam kitab 2 Raja-Raja. Nanti saudara bisa baca. Bagaimana Elia dan Elisa. Elia adalah seorang nabi yang sangat populer, terkenal pada zaman itu, penuh dengan mujizat. Orang mati bangkit. Sungai bisa kemudian terbelah. Lalu juga api didatangkan dari langit, membakar korban. Dan banyak lagi mujizat yang lain. Satu kali dia kemudian disuruh Tuhan mempersiapkan seorang pengganti, namanya Elisa. Elisa ini belum terkenal, bukan siapa-siapa. Orang baru. Tapi pada waktu itu Elisa tahu diri. Dia harus meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah diembankan oleh Tuhan lewat Elia. Waktu Elia mau pergi, dia bilang, Tuhan akan angkat aku ke sorga. Elisa nggak mau, kemudian dia hanya berdiam diri. Dia terus ikuti Elia. Kenapa? Dia tahu dia nggak mampu dengan kekuatannya. Makanya Elia ketika sudah mencegah beberapa kali, bahkan beberapa kelompok juga para nabi, ngapain kamu ikut Tuhan kamu? Tuhan kamu akan diangkat. Aku sudah tahu, sudah diamlah. Sampai satu waktu ketika sudah waktunya Elia akan diangkat ke sorga. Kamu ngapain lagi? Sudah, Tuhan mau angkat aku ke sorga. Elisa bilang, berikanlah kepada aku roh 2 kali ganda. Kenapa? Elisa tahu tantangan di depan berat. Elisa tahu dia gak mampu dengan kekuatannya sendiri. Dia perlu pengurapan khusus dari Tuhan. Dan ketika Elia pergi, Elia sebelumnya berkata, kalau engkau melihat aku pergi, engkau akan dapatkan itu. Walaupun itu perkara yang sukar. Akhirnya jubahnya ditinggalkan dan Elisa menerima jubah. Ini kembali, ini bicara tentang pengurapan, kuasa, karunia-karunia Roh Kudus. Elia menggambarkan secara analoginya Yesus Kristus yang naik ke sorga. Dan Elisa menggambarkan kita gerejanya. Tadi Yesus katakan bahwa engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Elia membangkitkan orang mati hanya 1 kali. Tapi Elisa 2 kali. Saudara, mari kita yakin. Yesaya 11 ayat 1 dan 2 katakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesus yang punya, dia juga mau memberikan kepada kita gerejanya. Pemain musik mulai banjung ke depan. Saudara, mari pada pagi hari ini. Entah saudara sudah mengalami mungkin beberapa tahun yang lalu atau mungkin sudah sekian lama lawatan pekerjaan roh. Atau barangkali pagi hari ini, aduh kayak gimana sih ya lawatan pekerjaan Roh Kudus? Kayak gimana sih saya mengalami karunia Roh Kudus? Bukan soal saya, bukan soal siapa-siapa sebagai manusia, tapi kita yakin Roh Kudus juga hadir saat ini. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau responi firman Tuhan dan kita mau katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Amin. Kami percaya Engkau adalah pribadi. Engkau bukan sekedar kuasa dan tenaga ataupun energi. Engkau hadir saat ini bersama dengan kami, ya Roh Kudus. Engkau rindu memperlengkapi kami gerejamu untuk melakukan perkara-perkara yang memuliakan Allah. Kami rindu lawat kami Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan lagi, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, amin. Engkau hadir, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk, mari penuhi kami ya Roh Kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jamahlah kami, oh jamahlah kami, penuhi kami. Amin, amin. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ingat baik-baik, hanya Allah sumbernya. Hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan majikan kita. Dan Roh Kuduslah yang mampu memberikan karunia-karunia itu. Datang kepadanya dengan iman, datang kepadanya dengan terbuka, datang kepadanya dengan penuh kerinduan. Penuhi kami, jamah kami, lawat kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kita tidak mampu melangkah sendirian dalam hidup ini, tetapi bersama dengan Roh Kudus kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Katakan lagi, ku buka hati. Mari buka hatimu. Amin, 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 amin. Lawat kami Tuhan. Oh mengalir kuasa-Mu Bapa. Glory, glory, haleluya. Oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Katakan lagi dengan sungguh. Oh ku buka hati untuk, mari penuhi kami. Setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus. Haleluya. Amin. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami. Oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa, dengan lebih yakin. Haleluya, ini hak saudara dan saya. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati yang rindu. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Oh lengkapi kami dengan kuasa-Mu Maha Tinggi. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oh kami menyembah-Mu Yesus. Kami terima lawatan-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Amin, amin. Haleluya. Bukan hanya saat ini saja, Roh Kudus akan mampu memenuhi saudara lebih dan lebih lagi. Yang penting hatimu rindu dan haus. Engkau akan dibawa kepada perkara-perkara yang tidak pernah engkau pikirkan. Engkau akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Ketika Roh Kudus bekerja dan memperlengkapi saudara dan saya. Terus memiliki hati yang haus dan rindu akan Dia. Maka engkau akan mengalami bukan cuma sekedar dengar dan tahu firman. Engkau akan mengalami betapa dahsyat dan ajaibnya firman Tuhan itu. Ketika Roh Kudus menyatakannya. Ketika Roh Kudus mengizinkan engkau mengalaminya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima lawatan-Mu, kami terima setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati dan kita percaya kita sudah dilawat Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan pada yang bertugas. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan melalui Bapak Pendeta Yonatan. Dan Bapak Ibu sekalian, saatnya kita mau persiapkan persembahan syukur kita sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah ditaburi oleh firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan terpatri di dalam hati kami. Dan kami akan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami hendak mempersembahkan korban syukur kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan, Engkau memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-umat-Mu sehingga boleh dikelola dengan baik untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau siap memberi di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Yesus ku mau kerja bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Yesus, ku mau kerja bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat kulukiskan, tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tamatkan ibadah kita. Dan nanti saya minta kesediaan Pak Yonatan untuk maju ke depan untuk doa berkat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Di akhir dari ibadah ini, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami bagi Engkau. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Setiap orang-orang yang mengambil bagian, baik yang terlihat di depan maupun yang di belakang layar, baik yang melayani dalam pelayanan mimbar maupun dalam pelayan-pelayan yang mungkin tidak terlihat oleh kami, tetapi mereka yang sudah berjerih lelah dengan segala tenaga, waktu, dana, kami yakin Tuhan perhitungkan setiap jerih lelah dan pengorbanan mereka, dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Bahkan setiap umat-Mu yang telah hadir pada saat ini, bahkan yang juga mengikuti ibadah ini secara streaming, kami percaya Engkau akan terus melawat dan melawat kami. Kami akan mengalami Tuhan lebih indah lagi, lebih intim lagi, dan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Sehingga kehidupan kami bukanlah kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan yang memperlengkapi kami. Kami secara khusus berdoa, bersepakat membawa kembali Ibu Gembala kami. Tuhan menolong dalam kepemimpinannya, dalam setiap keputusan, tindakan, perkataan apapun yang hamba-Mu lakukan dan nyatakan. Kiranya hikmat, pengertian, kebijaksanaan dari Allah Roh Kudus memperlengkapi terus hamba-Mu dengan pengurapan dan wibawa ilahi, sehingga Ibu Gembala boleh dipakai Tuhan untuk membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan mengalami terobosan-terobosan rohani yang lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga besar hamba-Mu Engkau juga memberkati. Korevi secara pribadi juga keluarga Engkau berkati. Kanemo juga keluarga Engkau berkati Tuhan. Bahkan setiap gembala-gembala kecil, majelis-majelis yang ada Tuhan, pembantu-pembantu mimbar, semuanya ada di dalam kuasa dan perlengkapan yang khusus dari sorga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mau terima berkat dari Bapa, seizin dari Ibu Gembala tentunya. Arahkan hatimu dan tadahkan kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berlimpah dan makin berlimpahlah segala berkat dari Bapa Sorga. Kasih sayang yang sempurna dan sejati dalam Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai dan menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan amin. Puji Tuhan.